Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Laurentia Valencia dari kelas 11I nomor absen 16. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai alur perjalanan peran hati memberi efek feses dan urin dapat berwarna khas. Sebelumnya pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya feses dan urin yang dikeluarkan tubuh kita memiliki warna yang khas? Padahal makanan dan minuman yang kita konsumsi beragam warna. Ada yang merah, orange, pink. Tapi kenapa urin dan feses yang kita keluarkan warnanya selalu sama? Nah, penasaran kan? Makanya mari simak video berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke alur perjalanannya, yuk kita cari tahu dulu apa aja sih tuh peran fungsi hati. Yang pertama, hati atau hepar berfungsi mengekskresikan urea yang nantinya akan dibawa oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Yang kedua, hati juga berfungsi menetralisir racun. Jadi kalau pada tubuh terdapat zat-zat yang dianggap racun dan sekiranya berbahaya bagi tubuh, hati akan menjadi organ terdepan yang akan menetralisir itu semua. Yang ketiga, hati juga berfungsi menyimpan dan memecah glikogen yang nantinya akan bekerja sama dengan organ pankreas. Yang keempat, hati juga berfungsi mensekresikan cairan empedu, lalu mengumusi lemak agar lebih mudah dicerna oleh lipase. Berikutnya, hati juga menjadi tempat terjadinya proses deaminasi yang terjadi saat hati membongkar protein. Nah, di saat inilah dihasilkan zat sisa yang disebut amonia atau NH3. Namun teman-teman, karena NH3 ini beracun jika beredar dalam jumlah banyak bersama darah, maka hati akan mengkonversinya menjadi urea yang nantinya akan dibawa bersama dengan urin. Berikutnya, hati juga berfungsi merombak sel darah merah atau eritrosit yang sudah dianggap tua yang dilakukan oleh sel bernama histiosit. Nah teman-teman, merombak eritrosit yang sudah tua ini merupakan salah satu fungsi hati sebagai organ ekskresi dan bisa dibilang asal mula proses alur perjalanan peran hati memberi efek feses dan urin berwarna khas. Hati yang berperan dalam sistem pencernaan juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua pada sel-sel darah merah atau eritrosit yang hanya memiliki rentang waktu hidup kurang lebih 120 hari. Oleh hati, salah satu eritrosit lama akan dibawa salah satu bagiannya yaitu hemoglobin. Jadi, hemoglobin dari eritrosit lama ini akan dipecah-pecah lagi oleh hati menjadi 3 bagian, yaitu zat besi, globin, dan hemin. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk satu persatu. Pemecahan pertama dari hemoglobin yaitu zat besi. Nah, zat besi ini yang selanjutnya akan dibawa menuju sumsum tulang untuk digunakan membentuk eritrosit yang baru. Kemudian yang kedua terdapat globin. Globin akan digunakan sebagai bahan untuk membentuk hemoglobin yang baru. Ini juga nantinya akan dibawa ke sumsum tulang untuk menjadi hemoglobin yang baru. Sehingga saat ada eritrosit baru dilengkapi dengan hemoglobin yang baru akan menjadikan eritrosit yang sempurna dan siap untuk menggantikan eritrosit yang tadinya sudah dibongkar. Sedangkan yang ketiga terdapat him atau hemin yang nantinya oleh hati akan direaksikan dengan enzim oksigenase yang kemudian berubah bentuk menjadi zat biliverdin. Biliverdin pun nantinya akan direaksikan kembali oleh hati dibantu dengan enzim reduktase dan berubah bentuk menjadi zat bilirubin. Bilirubin kemudian dioksidasi atau artinya direaksikan dengan oksigen dan akan berubah bentuk lagi menjadi zat urobilin. Nah, di saat inilah ketika sudah berbentuk urobilin akan masuk ke kantung empedu bersama dengan cairan empedu.
Sehingga dapat kita ketahui ini sekarang, bila keluar bersama empedu berarti keluarnya ke sistem pencernaan dari duodenum, kemudian lanjut sampai ke bawah hingga tiba di anus. Nah, ketika sudah masuk bersama feses, maka ini akan keluar bersama feses dan inilah yang membentuk warna khas pada feses. Sehingga warna kuning kecoklatan dari feses ini asalnya dari urobilin ini, teman-teman. Nah, yang menariknya tidak hanya feses loh, melainkan juga warna khas pada urin yang disebabkan oleh urobilin. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bertanya-tanya, kok bisa sih? Nah, ini dikarenakan urobilin dikeluarkan bersamaan dengan cairan empedu yang keluarnya ke duodenum, jejenum, kemudian ileum yang merupakan rangkaian usus halus yang nantinya akan menuju ke usus besar, di mana di sana terjadi proses penyerapan air. Nah, sembari penyerap air, ada beberapa urobilin yang masuk kembali ke tubuh, terutama dalam peredaran darah. Lalu karena itu tidak berguna bagi tubuh lagi, maka akan dibuang melalui ginjal. Maka dari sini dapat disimpulkan nih, bahwa eritrosit lama itu akan diambil hemoglobinnya, lalu dipecah menjadi beberapa zat yang masih bisa digunakan, yaitu zat besi atau Fe dan globin, yang nantinya digunakan untuk membentuk eritrosit baru yang sudah sempurna. Tetapi selain dua hal yang masih bisa digunakan tadi, dihasilkan juga hemin atau hem, di mana hemin ini yang akan diproses hingga pada akhirnya menjadi satu warna pada feses dan urin. Sehingga ternyata kita tahu sekarang bahwa pada proses ini yang diekskresikan adalah urobilin. Nah, sekian penjelasan saya mengenai topik pembahasan video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan menerima apa yang saya sampaikan dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.